Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channel cerita horor. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @horrorcreepy yang berjudul Rumah Tua. Untuk kalian yang ingin membaca ceritanya, silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Malam telah larut. Bising kendaraan mulai sayup-sayup. Lampu rumah warga sedari tadi redup. Hari itu, aku dan Mama baru saja pulang dari perjalanan jauh yang mengharuskan sampai ke rumah pada waktu tengah malam. Sudah 5 menit berlangsung, tak ada yang membuka pintu rumah. Di dalam hanya ada adik dan kakak. Dari mengetuk pintu, jendela, bahkan menelpon nomor handphone mereka secara berulang-ulang, tak membuahkan hasil. Karena kantuk mulai menghadang, kami memutuskan akan tidur di rumah peninggalan nenek moyang yang tak jauh dari belakang rumah. Untungnya Mama punya kunci rumah itu. Assalamualaikum, ucap Mama. Sekalipun tahu bahwa di dalam rumah itu tak ada orang. Sebelum masuk, heranku bertanya. Sepertinya ada yang berbeda dari penampilan rumah itu. Sedetik ku tepis, mungkin hanya perasaan saja. Kaki yang digerogoti lelah melangkah ke kamar tamu. Sedang Mama setelah mengunci rumah menuju kamar kedua. Sembari melangkah, pandanganku seolah tertuju pada dinding-dinding rumah yang terlihat berubah warna kemerahan seirama dengan langkah kakiku. Mungkin hanya perasaan karena terlalu lelah. Sembari mengalihkan pandangan, detik berlalu, genggamanku perlahan mendarat pada gagang pintu kamar. Belahku makin menggerogoti. Gagang pintu kamar yang kutekan seolah berbunyi dan tampak hampir akan retak. Aneh. Gagang yang terbuat dari perak wujudnya seolah akan retak seperti retakan kayu. Logika mulai memaksa agar otak lekas beristirahat. Lelah mengantarku untuk rebahan di atas ranjang. Kedua pasang mata terarah jelas pada atap rumah. Kali ini retakan atap rumah terlihat bergerak, garisnya terus menjalar meluas. Mungkin mata ini harus lekas dipejamkan. Sepertinya tak akan ada lagi gangguan halusinasi yang berlebihan karena penglihatan telah tertutup. Baru saja akan terlelap, bantal tidurku seolah berpindah seperti ada yang menariknya. Rasa kantuk tak mau berkompromi. Lekas ku gapai bantal itu. Satu kali, bantal bergeser menjauh. Dua kali, bantal itu masih bergeser. Tiga kali, kantukku hilang dan tersadar akan adanya intervensi dari makhluk halus
yang mengganggu kenyamanan sedari tadi. Mengalir tanpa permisi, bulu kuduku merinding beriringan dengan langkah kaki bergegas ke kamar mama. Mama mengetuk pintu kamar mama. Ada apa? Cemas mama dengan wajah mengantuknya. Ada yang aneh dari rumah ini, Ma. Apa itu, Nak? Semuanya. Maksud kamu? Dari dinding, gagang pintu, atap, bantal, semuanya terasa hidup. Astaga, kamu tidak sedang ngigau. Menggerakkan sepasang bahuku lalu meletakkan telapak tangannya di jidatku. Atau kamu sakit? Tidak, Ma. Aku juga sehat. Tidak ada yang aneh dari rumah ini, tegas Mama. Mungkin hanya sekedar halusinasiku saja. Sedetik pandangan, telinga kami berfokus pada bunyi yang bersumber dari sebuah lemari di ruang tamu. Terlihat lemari itu bergeser perlahan. Tuh kan, Mama lihat itu? Lihat, tapi perkataan Mama terhenti melihat pergerakan dan bunyi lemari detik kian membesar. Allahu Akbar, sahutku secara spontan. Mataku terbelalak terfokus garis retakan atap rumah. Astagfirullahaladzim. Nampaknya aku baru saja bermimpi. Bunyi azan subuh telah berkumandang, mengembalikan detak jantungku yang sempat lari tak beraturan. Beriringan dengan suara ketukan pintu yang dihiasi suara Mama membangunkan untuk sholat subuh. Setelah bangkit, kubuka pintu kamar yang masih berbunyi. Tak ada Mama di depan pintu. Sadarku mengingatkan bahwa sedari tadi malam, karena pulang telat dari rumah teman, aku terpaksa tidur di rumah itu. Seingatku, hanya diriku sendiri.